Jangan lupa like, comment, subscribe. Selamat menonton. Pada tahun 2023, Adi, bukan nama sebenarnya, bertandang ke Kamboja untuk bekerja di perusahaan online. Di Kamboja itu, gajiku bisa mencapai Rp 12-13 juta, ujar Adi ketika dihubungi pada Senin, 28.04 malam. Adi adalah satu dari sekian banyak WNI yang pergi ke Kamboja untuk mendapat pemasukan dalam beberapa tahun terakhir. Sejak pandemi COVID-19, angka WNI di Kamboja terus meningkat. Pada tahun 2020, Kementerian Luar Negeri mencatat ada 2.330 warga Indonesia di negara itu. Angka ini naik menjadi 19.365 pada tahun 2024. KBRI Phnom Penh mencatat jumlah WNI yang tiba di Kamboja melonjak dalam 5 tahun terakhir. Pada 2024, tercatat 166.795 kedatangan, meningkat 11 kali lipat dibandingkan 14.564 kedatangan pada 2020. Angka ini bisa saja lebih besar. KBRI Phnom Penh menyebut sebagian besar WNI yang datang ke Kamboja tidak melapor ke kedutaan. Menurut data imigrasi Kamboja, pada tahun 2024 terdapat 131.184 orang WNI yang menetap di sana secara legal dengan masa tinggal antara 3-24 bulan. Saya tidak mau mati sebagai orang Indonesia, cerita 3 anak muda Indonesia yang tinggal dan bekerja di Korsel, AS dan Thailand. Adi mengaku betah selama bekerja di Kamboja, apalagi di kota tempat dia tinggal. Ada banyak orang Indonesia serta restoran Indonesia. Di sisi lain, menurut data KBRI Phnom Penh, meningkatnya jumlah WNI di Kamboja juga dibarengi dengan makin tingginya kasus WNI bermasalah yang ditangani kedutaan. Pada 3 bulan pertama 2025, KBRI Phnom Penh rata-rata menangani sekitar 20-25 kasus baru setiap hari kerja. BBC News Indonesia berupaya mengulas masalah di balik fenomena eksodus WNI ke Kamboja ini. Beranda Migran, LSM berbasis di Yogyakarta, menyebut banyak WNI yang pergi ke Kamboja memandang bekerja di luar negeri menjadi solusi perekonomian mereka. Daripada enggak bisa bekerja apapun di Indonesia, mereka merasa lebih baik bertaruh di Kamboja, ujar Direktur Beranda Migran, Haninda Christie, ketika dihubungi BBC News Indonesia pada Selasa, 29.04. Adi adalah salah satu dari WNI yang dimaksud Haninda. Pria berusia 20-an tahun itu sebelumnya tidak mampu menghidupi orang tua dan adiknya dengan standar gaji kota kecil di Jawa. Sebagai gambaran, UMR di Jakarta berada di kisaran 5 juta rupiah. Sebagai tumpuan keluarga, Adi mengaku pemasukannya di Kamboja sangat mencukupi. Dia mengaku gaji pokoknya sudah mencapai 8 juta rupiah dan belum termasuk uang makan dan lain sebagainya. Secara total, Adi memperoleh sekitar Rp 12-13 juta setiap bulannya. Sebagian dia kirimkan ke keluarga. Adi mengaku awalnya didekati sebuah perusahaan online yang menawarkan kerjasama sebagai streamer game. Perusahaan itu menawarkannya pindah ke Kamboja, tepatnya ke Sihanoukville. Sejak awal, Adi tahu dirinya akan bekerja di perusahaan judi online. Bisnis judi di Kamboja berkembang pesat setelah pemerintah mengesahkan Undang-Undang Perjudian pada November tahun 2020. Pemerintah kemudian membentuk Komisi Manajemen Judi Komersial Kamboja yang juga mengurus izin judi online. Pengusaha judi online wajib memiliki 2 izin, kasino dan game of chance. Meski legal, Kamboja melarang warganya berjudi. Adi mengetahui ada banyak kasus WNI yang terjerat penipuan online di Kamboja. Dia bahkan sempat ditawari untuk bekerja sebagai scammer oleh seorang warga Vietnam. Menurut Adi, orang Vietnam itu mengeklaim perusahaan mereka adalah perusahaan game. Tapi saya tahu itu bukan perusahaan game, karena ada daftar gaji yang sesuai target. Bagi orang awam, mungkin terlihat menggiurkan, tuturnya. Menurut Adi, banyak orang Indonesia yang tidak mengecek terlebih dahulu berapa UMR sebenarnya di Kamboja. Adi mengaku selama bekerja di bidang judi online, dia tidak mengalami penyekapan atau penyiksaan seperti yang dialami sejumlah WNI yang terjerat. Meskipun begitu, dia tetap merasa bersalah dan tidak nyaman, apalagi sehari-hari dia berurusan dengan orang Indonesia.
Menurutku, judi itu bukan untuk orang miskin, tapi buat yang punya uang lebih. Tapi di Indonesia, banyak yang menggunakan ini sebagai mata pencaharian. Sering kasihan kalau menghadapi orang Indonesia yang terbelit utang, ujar Adi. Tahun lalu, Adi memutuskan pindah ke Thailand. Dia juga enggan apabila adiknya mengikuti jejaknya ke Kamboja. Mungkin kalau dilihat orang enak, kerja di luar negeri. Tapi, kan orang-orang enggak tahu di dalamnya bagaimana, ujar Adi. Bagaimanapun, ini adalah pekerjaan hitam di Thailand. Adi masih bekerja di bidang judi online, tapi rasa bersalahnya berkurang karena dia bekerja di belakang layar dan pelanggannya kali ini orang Thailand. Tidak semua orang seberuntung Adi. Di satu kota di Jawa Barat, Lisa bukan nama sebenarnya, tengah mempersiapkan peringatan 40 hari kematian putra sulungnya. Dodi juga bukan nama sebenarnya, yang akan dilaksanakan pada Rabu 30/4. Dodi yang meninggal pada usia 24 tahun. Meninggal akibat sakit saat hendak kembali ke Indonesia setelah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja. Menurut Lisa, pemerintah setempat kesulitan menemukan alamat keluarga mendiang. Sementara pemerintah Indonesia menyatakan ketidakmampuan untuk memulangkan jenazah karena kendala biaya. Menurut Lisa, pemerintah menyarankan agar keluarga meminta pertanggungjawaban perusahaan atau menanggung biaya pemulangan sendiri, yang diperkirakan mencapai 50 juta rupiah atau lebih. Dengan berat hati, Lisa dan keluarga akhirnya merelakan Dodi dimakamkan di Kamboja. Dengan berat hati, meskipun saya antara ikhlas gak ikhlas, tapi gimana lagi? Daripada anak saya di sana gak dikuburkan, lalu terkatung-katung, tutur Linda yang bahkan tidak mengetahui lokasi pasti pemakaman putranya. Lisa bercerita bagaimana Dodi kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap di Indonesia setelah lulus SMK dan bekerja serabutan. Keinginan Dodi untuk memiliki penghasilan tetap semakin besar setelah menikah pada tahun 2023. Tahun lalu, tanpa sepengetahuan Lisa, Dodi tiba-tiba pergi bekerja ke luar negeri. Belakangan, Lisa mengetahui Dodi tergiur tawaran pekerjaan di Thailand dengan gaji 10 juta rupiah per bulan yang ditemukan Dodi secara daring. Namun, Dodi justru menjadi korban perbudakan dan dipaksa bekerja sebagai scammer di Kamboja. Linda menceritakan bagaimana komunikasi dengan Dodi berubah setelah 2 minggu bekerja. Awalnya baik, kemudian Dodi mulai mengeluhkan jam kerja 24 jam dan makanan yang tidak layak. Selama 3 bulan di Kamboja, Dodi berpindah 3 perusahaan, menyulitkan upaya mencari pertanggungjawaban. Penyakit bawaan yang diderita Dodi makin parah akibat kondisi kerja yang buruk. Keluarga telah menjual harta benda untuk menebus kepulangan Dodi sebesar 80 juta rupiah. Namun hanya 40 juta rupiah yang berhasil dikirim. Setelah itu, Lisa mendapat kabar bahwa Dodi meninggal di rumah sakit dekat bandara. Selama 3 bulan pertama tahun 2025, KBRI Phnom Penh telah menangani 1.301 kasus WNI bermasalah di Kamboja. Angka ini naik 174% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Secara keseluruhan, kasus penipuan online mencakup 85% dari berbagai kasus yang ditangani KBRI Phnom Penh. Kasus WNI terlibat penipuan daring di Kamboja mencapai 1.112 pada 3 bulan pertama 2025, menurut data KBRI Phnom Penh. Jumlah ini naik 263% dibandingkan 306 kasus pada periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut keterangan tertulis yang disampaikan KBRI Phnom Penh kepada BBC News Indonesia, akhir-akhir ini pemerintah Kamboja banyak melakukan operasi penegakan hukum terhadap tempat-tempat yang dicurigai atau dilaporkan menjadi pusat-pusat penipuan online. Menurut KBRI Phnom Penh, ini sejalan dengan pembentukan resmi Komisi Pemberantasan Scam Online Kamboja, yang diketuai langsung oleh PM Kamboja. Para WNI yang terjaring dalam operasi penegakan hukum ini juga ada yang difasilitasi proses kepulangannya oleh KBRI karena tidak memiliki paspor, tulis KBRI Phnom Penh. Kepada BBC News Indonesia, KBRI Phnom Penh menyebut peningkatan jumlah kasus WNI bermasalah sebagai konsekuensi logis dari peningkatan jumlah WNI yang menetap di Kamboja.
KBRI Phnom Penh mencatat kasus WNI bermasalah sebanyak 3.310 pada 3 bulan pertama 2025 mencakup sekitar 2,5% jumlah keseluruhan WNI yang tinggal dan bekerja di Kamboja. Di sisi lain, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Juda Nugraha, secara terpisah mengatakan Kamboja memang menjadi negara dengan jumlah kasus WNI terlibat penipuan online dalam beberapa tahun terakhir. Kalau dilihat dari tren, ini konsisten sebetulnya, bahwa sejak awal kasus penipuan daring itu muncul, kita catatkan di tahun 2020, memang Kamboja yang paling banyak jumlahnya, ujar Juda. Namun, lanjut Juda, yang menjadi perhatian serius Kementerian Luar Negeri adalah lonjakan kasus yang semakin tinggi. Sejak tahun 2021 hingga Februari tahun 2025, Kemenlu mencatat total 7.027 kasus WNI bermasalah terkait penipuan daring di 10 negara. Dari jumlah tersebut, Kamboja menyumbangkan angka tertinggi, yaitu 4.300 kasus, ujar Juda. Juda menjelaskan bahwa pola keberangkatan WNI ke Kamboja untuk terlibat dalam aktivitas penipuan daring ini bervariasi. Sebagian memang langsung menuju Kamboja, biasanya transit melalui negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, atau Thailand. Ada juga WNI yang sebelumnya telah bekerja di sektor serupa di negara lain, seperti Filipina, dan kemudian berpindah ke Kamboja setelah adanya penertiban Philippine Overseas Gambling Operator (POGO) pada Juli tahun 2024. Meskipun demikian, Juda menegaskan bahwa tidak semua kasus penipuan daring yang melibatkan WNI di Kamboja dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dari 7.027 kasus yang tercatat, hanya 1.508 yang teridentifikasi sebagai korban TPPO melalui mekanisme identifikasi yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Kalau korban TPPO itu jelas memang mereka mayoritas tertipu. Jadi ditawarkan bekerja sebagai marketing, ditawarkan bekerja sebagai customer service, misalnya. Namun kemudian dipaksa menjadi scammer, ujar Juda. Namun lebih lanjut, Juda mengungkapkan ada pula kasus WNI yang awalnya bekerja di judi online lalu berpindah ke perusahaan online scam karena tawaran remunerasi yang lebih tinggi. Resmi Komisi Pemberantasan Scam Online Kamboja, yang diketuai langsung oleh PM Kamboja. Para WNI yang terjaring dalam operasi penegakan hukum ini juga ada yang difasilitasi proses kepulangannya oleh KBRI karena tidak memiliki paspor, tulis KBRI Phnom Penh. Kepada BBC News Indonesia, KBRI Phnom Penh menyebut peningkatan jumlah kasus WNI bermasalah sebagai konsekuensi logis dari peningkatan jumlah WNI yang menetap di Kamboja. KBRI Phnom Penh mencatat kasus WNI bermasalah sebanyak 3.310 pada 3 bulan pertama 2025 mencakup sekitar 2,5% jumlah keseluruhan WNI yang tinggal dan bekerja di Kamboja. Di sisi lain, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Juda Nugraha, secara terpisah mengatakan Kamboja memang menjadi negara dengan jumlah kasus WNI terlibat penipuan online dalam beberapa tahun terakhir. Kalau dilihat dari tren, ini konsisten sebetulnya, bahwa sejak awal kasus penipuan daring itu muncul, kita catatkan di tahun 2020, memang Kamboja yang paling banyak jumlahnya, ujar Juda. Namun, lanjut Juda, yang menjadi perhatian serius Kementerian Luar Negeri adalah lonjakan kasus yang semakin tinggi. Sejak tahun 2021 hingga Februari tahun 2025, Kemenlu mencatat total 7.027 kasus WNI bermasalah terkait penipuan daring di 10 negara. Dari jumlah tersebut, Kamboja menyumbangkan angka tertinggi, yaitu 4.300 kasus, ujar Juda. Juda menjelaskan bahwa pola keberangkatan WNI ke Kamboja untuk terlibat dalam aktivitas penipuan daring ini bervariasi. Sebagian memang langsung menuju Kamboja, biasanya transit melalui negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, atau Thailand. Ada juga WNI yang sebelumnya telah bekerja di sektor serupa di negara lain, seperti Filipina, dan kemudian berpindah ke Kamboja setelah adanya penertiban Philippine Overseas Gambling Operator (POGO) pada Juli tahun 2024. Meskipun demikian,
Juda menegaskan bahwa tidak semua kasus penipuan daring yang melibatkan WNI di Kamboja dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dari 7.027 kasus yang tercatat, hanya 1.508 yang teridentifikasi sebagai korban TPPO melalui mekanisme identifikasi yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Kalau korban TPPO itu jelas memang mereka mayoritas tertipu. Jadi ditawarkan bekerja sebagai marketing, ditawarkan bekerja sebagai customer service, misalnya. Namun kemudian dipaksa menjadi scammer, ujar Juda. Namun lebih lanjut, Juda mengungkapkan ada pula kasus WNI yang awalnya bekerja di judi online lalu berpindah ke perusahaan online scam karena tawaran remunerasi yang lebih tinggi. WNI untuk berhati-hati dalam menerima tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama yang disebarkan melalui media sosial. Verifikasi informasi lowongan kerja melalui Disnaker atau BP2MI, memastikan keberangkatan sesuai prosedur dengan visa kerja yang sah, dan menandatangani kontrak kerja di Indonesia sebelum keberangkatan, ungkap Juda. Direktur Eksekutif Migran Care, Wahyu Susilo menyebut peningkatan signifikan dalam kasus perdagangan orang di Indonesia, terutama sejak masa pandemi COVID-19 melanda. Kami menyebut fenomena ini sebagai fenomena lapar kerja, di mana keinginan masyarakat untuk bekerja sangat tinggi sehingga mereka cenderung mengambil risiko besar demi mendapatkan pekerjaan di luar negeri, ujarnya. Wahyu Susilo menyoroti adanya kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedua UU ini, menurut Wahyu, belum memiliki dimensi pencegahan atau kriminalisasi terhadap pemaksaan melakukan kejahatan dengan penyalahgunaan teknologi (forced criminality misuse technology). Terpisah, praktisi hubungan internasional dan pendamping jaringan perlindungan migran dan anti-TPPO, Dina Prapto Raharja, menyebut banyak perekrut tenaga kerja tersebut adalah WNI juga. Para perekrut itu, yang rata-rata juga orang Indonesia, mencari cara bagaimanapun juga supaya mereka bisa mendapatkan pekerja Indonesia. Jadi, orang Indonesia makan orang Indonesia, istilahnya. Ujar Dina yang juga pendiri Lembaga Penelitian dan Pelatihan Independen Sinergi Policies. Dina menekankan bahwa para pekerja yang menjadi korban perdagangan orang umumnya tidak menyadari bahwa mereka sedang ditipu. Modus penipuan saat ini semakin canggih dan mampu meyakinkan korban, terutama anak-anak muda dari kalangan menengah ke atas. Anak-anak zaman sekarang itu justru kelas menengah ke atas. Mereka berpikir bahwa model-model rekrutmen online yang makin lama tuh makin believable. Sekarang kan makin kelihatan serius. Kayaknya bener-bener legal. Jelasnya. Terpisah. Pengamat hubungan internasional Universitas Parahyangan Bandung, Prameswari Omegawati, yang fokus akan isu-isu transnasional, menyebut alasan terbesar banyak WNI menjadi korban migrasi ilegal adalah karena diiming-imingi kemudahan dalam bekerja, seperti fasilitas dan gaji yang besar. Literasi masyarakat tentang migrasi aman masih sangat minim, ujar Prameswari. Salah satu yang dapat dilakukan adalah memetakan asal daerah mayoritas korban untuk kemudian mengadakan kampanye masif di daerah kantong-kantong migrasi mengenai modus daring dan risikonya.